mengerjakannya? Ya, Bu. Ya, baiklah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Victoria silahkan dipimpin teman-temannya berdoa. Baik, Bu. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita baca doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hadir semua hari ini? Hadir, Bu. Kita akan mulai pembelajaran hari ini. Ibu perhatikan kalian sudah membawa benda-benda yang ditugaskan pada pertemuan sebelumnya ya? Sudah, Bu. Jadi gini Syah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang gugus fungsi. Nah, benda-benda yang kalian bawa itu harus gugus fungsi. Ya, baik anak-anak, untuk mengetahuinya kita simak dulu tujuan pembelajaran hari ini. Fauzi, bisa minta tolong menyalakan proyektor? Ya, baik, Bu. Zi, hati-hati kesetrum. Anak-anak, coba perhatikan saya yang berikut. Ya, apa yang dapat kalian kemukakan tentang tayangan tersebut? Bu, Ya, Rizky? pencemaran oleh plastik, Bu. Bagus. Baik anak-anak, hari ini kita akan pelajari tentang makromolekul. Ada yang pernah mendengar apa itu makromolekul? Bu. Ya, Ana? Molekul besar ya, Bu? Ya, betul. Ada yang bisa memberikan contoh apa itu makromolekul? Saya Bu, Ya, Tama? di biologi kita pernah belajar tentang protein yang tersusun dari asam-asam amino. Bagus sekali ya. Nah, benda-benda yang kalian bawa, silahkan letakkan di atas meja sesuai dengan penggolongannya. Baik anak-anak, untuk mengetahui apakah pengelompokan benda-benda yang kalian letakkan sudah sesuai, mari kita lakukan diskusi kelompok. Ibu akan membagikan kartu pengenal makromolekul ke setiap kelompok. Ya, bagi siswa yang mendapatkan kartu yang sama, silakan berkumpul membentuk kelompok ahli. Oke. Baik, Ibu akan membagikan lembar aktivitas kepada setiap kelompok ya. Ibu sudah menyiapkan kartu-kartu untuk di etalase. Siapa yang bersedia membantu Ibu untuk membawakan etalasenya ke dalam kelas? Kita, Bu. Ya, silakan. Silahkan kalian ambil kartu-kartu yang ada di etalase ini sesuai dengan bahasannya. Informasi apa yang sudah kalian dapatkan? Sudah kami amati, ada ikatan antara gugus karboksil dengan gugus amina, Bu. Ya, ikatan apa yang terbentuk antara gugus karboksil dengan gugus amina? Ikatan peptida, Bu. Ya, betul. Sudah sampai mana diskusinya? Baru sampai sini sih, Bu.
Ya. Nah, kalau dilihat dari strukturnya, monomernya kayaknya monomer vinylklorida. Tapi kalau polimernya mungkin polimernya polyvinyl klorida. Ya, betul. Vendra yang lain gimana? Iya Bu, polyvinyl klorida atau PVC. Ya, silahkan dilanjutkan. Kenapa ya minyak bisa lebur sengit jika terlalu lama disimpan? Oh, itu karena bereaksi dengan udara. Jadi jika bereaksi dengan udara, minyak akan teroksidasi sehingga minyak akan berbau sengit. Oh, begitu. Baik anak-anak, waktu diskusi di kelompok Ali sudah selesai. Sekarang silakan kembali ke kelompok asal. Oke, Bu. Anak-anak, silahkan menyampaikan hasil diskusi yang sudah dibahas dalam kelompok ahli pada teman-temannya di kelompok asal. Iya, Bu. Silahkan. Jadi perbedaan lemak dan minyak didasarkan pada sifat fisiknya. Pada suhu kamar, lemak berupa zat padat, sedangkan minyak berupa zat cair. Nah, pada umumnya lemak berisi asam lemak jenuh, contohnya gliserol stearat. Sedangkan minyak berisi asam lemak tak jenuh, contohnya gliserol trioleat. Oke, protein sekarang. Berdasarkan reaksi kimianya, protein itu dibagi dua. Ada protein sederhana dan protein kompleks. Apa beda protein sederhana sama protein kompleks? Kalau protein sederhana itu, jika dihidrolisis akan menghasilkan asam-asam amino. Sedangkan kalau protein kompleks itu, jika dihidrolisis akan menghasilkan asam-asam amino dan zat-zat lain. Contohnya itu kayak apa ya? Oh, fosfoprotein. Nah, fosfoprotein itu nanti kalau dihidrolisis akan menghasilkan protein sama asam fosfat. Waktu diskusi di kelompok asal sudah habis. Kelompok berapa yang bersedia mempresentasikan hasil diskusinya terlebih dahulu? Kami Bu, dari kelompok 2. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang polimer. Perkenalkan, saya Lovendra. Saya Zahrani. Saya Sinta. Saya Farel Jordan. Nah, baik teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang polimer. Polimer terbentuk dari bergabungnya monomer-monomer yang jumlahnya sangat banyak yang dapat digambarkan sebagai berikut. Monomer etena bergabung dengan monomer etena sehingga menjadi polietena. Nah, sementara itu, berdasarkan pembentukannya, polimer terbagi menjadi dua. Yang pertama, polimer adisi, dan yang kedua, polimer kondensasi. Saya akan menyampaikan tentang sifat-sifat polimer. Yang pertama, dilihat dari panjang rantainya. Semakin panjang rantai polimer, kekuatan dan titik lelehnya semakin tinggi. Yang kedua, dilihat dari gaya antar molekul. Semakin besar gaya antar molekul, semakin kuat dan sukar meleleh polimer tersebut. Yang ketiga, dilihat dari cabang pada rantai. Semakin banyak cabang pada rantai, daya renggangnya semakin rendah dan mudah meleleh. Dan yang terakhir, dilihat dari ikatan silang antar rantai. Adanya ikatan silang ini akan menyebabkan jaringan menjadi kaku dan keras, serta mudah patah. Selanjutnya, berdasarkan jenis monomernya, polimer dibedakan menjadi homopolimer dan kopolimer. Homopolimer terdiri dari satu jenis monomer, sedangkan kopolimer lebih dari satu jenis monomer. Sekarang saya akan menjelaskan tentang penggolongan polimer berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, polimer dibagi menjadi dua. Yang pertama termoplas, contohnya adalah plastik PE, PP, dan PVC. Selain itu ada termoset, contohnya bakelit. Satu lagi termoset ya, Jo. Tidak ada aturan khusus untuk penamaan karbohidrat. Kita hanya bisa mengenali dari ciri-ciri namanya. Misalnya, bila nama senyawa tersebut mengandung kata aldo, berarti mengandung gugus aldehid. Bila ada kata keto, berarti mengandung kata gugus keton. Nah, bila ada kata penta terdiri dari 5 atom karbon, dan bila heksa terdiri dari 6 atom karbon. Jadi saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat karbohidrat. Karbohidrat itu pada umumnya larut dalam air. Monosakarida dan disakarida merupakan gula reduksi, kecuali sukrosa. Monosakarida itu dapat memutar bidang polarisasi cahaya.
Saya akan menjelaskan tentang penggolongan karbohidrat. Karbohidrat itu dibagi menjadi 3, yaitu monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Untuk monosakarida, itu ada glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Untuk disakarida, ada maltosa, yaitu glukosa ditambah glukosa, sukrosa, glukosa ditambah fruktosa, dan laktosa, yaitu glukosa ditambah galaktosa. Dan yang terakhir itu polisakarida, ada amilum, selulosa, glukogen, dan kitin. Terima kasih kepada kelompok 3 yang telah mempresentasikan karbohidrat. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, anak-anak, kita telah menyimak paparan tentang makromolekul. Silahkan jika ada yang ingin ditanggapi, baik berupa pertanyaan ataupun pernyataan. Ibu, Ya, Ezra, saya mau bertanya nih Bu. silahkan. Jadi, apa perbedaan jenis dan sifat polimer pada botol air minum kemasan dan botol air minum? Lalu, apa makna tulisan PT1 di bagian bawah botol air minum kemasan dan PP5 pada botol air minum? Ya, pertanyaan yang sangat bagus sekali dari Ezra. Ezra telah mengaitkan apa yang telah kita pelajari dengan keadaan di sekitar kita. Ada yang mau memberikan tanggapan atas pertanyaan Ezra? Saya Bu. Ya, Sam. Sifat dan jenis polimer pada botol air minum kemasan dan pada botol air minum berbeda. Tulisan PET1 atau polyethylene tereftalat yang memiliki ciri jernih atau transparan hanya untuk sekali pakai. Dan juga bahan ini tidak baik untuk menyimpan makanan serta minuman panas. Ya, silakan Radit. Untuk botol minuman itu tertulis PP5 atau polipropilena yang aman karena tidak mudah bereaksi terhadap makanan dan minuman, serta lebih kuat dan tahan lama terhadap suhu tinggi. Ya, bagus sekali Radit. Ada lagi yang ditanyakan? Ya, Kalau tidak ada, mari kita simpulkan pembelajaran hari ini. Ada yang mau menyimpulkan? Ya, Dika. Hari ini kita telah mempelajari makromolekul, yaitu polimer, karbohidrat, protein, dan lemak. Ya, bagus. Baik anak-anak, sekarang silahkan cek kembali benda-benda yang kalian letakkan di depan. Salah nih, siapa yang naruh di sini? Ya, proteinnya Mana ini? Benar nih. Benar kok. Demikian pembelajaran hari ini anak-anak. Untuk pertemuan selanjutnya, Ibu minta kalian melakukan penelusuran informasi mengenai pembuatan dan dampak dari produk polimer. Bisa dengan mengunjungi Sentra Teknologi Polimer BPPT di Puspitek, kan deket ya, atau mencari sumber informasi lain seperti di internet. Karena kalian bisa belajar di mana saja dan kapan saja. Jadi, pertemuan selanjutnya kalian akan mengolah informasi dan menampilkannya dalam bentuk poster. Laboratorium kimia fisika. Tahu apa itu kimia fisika? Ya, kimia dan fisika. Hari selanjutnya saya tunjukin apa itu busi kulinet seperti apa. Ini kulinet, ini kulinet, ini biji kulinet. Polimer ini belum bisa jadiin plastik sebelum ditambah aditif. Ini aditif lain lagi Kalau banyak. ditaruh di tangan ya Pak? Oh, kalau itu jangan ya. Kalau ini sih nggak apa-apa. Plastik kita jadi ini termoset pakirnya juga dari plastik. Ini dindingnya dari fiberglass, di dalamnya ada busa keras dari poliuretan. Pak, kalau misalkan cara sama proses pembuatan polimernya sendiri gimana ya Pak?
Polimer itu dibuat dari monomer. Dua monomer atau banyak monomer, kemudian dengan katalis dan ada panas, ada tekanan, akhirnya menjadi reaksi. Bergandeng-gandeng panjang seperti orang tangan bergandeng-gandeng, karena bisa laki-laki semua, bisa laki perempuan, bisa perempuan semua. Nah, gandeng-gandeng itulah satu polimer. Polimer itu kegunaannya apa aja sih, Pak? Baju kita ini polimer. Oh iya. Baju kita apa saja tuh? Kacamata itu juga polimer. Kacanya bisa dari plastik kan, polimer. Semuanya polimer. Jadi kita tidak bisa terlepas dari polimer. Kalau bahannya apa aja ya Pak? Monomer itu dibuat dari minyak bumi. Jadi di kilang minyak itu dipisah-pisahkan, kemudian ada proses cracking di sana. Nah, sisa dari hasil cracking adalah olefin. Dalam bentuk olefin mempunyai ikatan rangkap. Nah, baru dari situlah yang punya ikatan rangkap kita buat polimer. Baiklah anak-anak, silahkan kalian mengolah data yang telah kalian peroleh ke dalam bentuk poster yang nanti akan dipresentasikan ke depan. Baik. Baik anak-anak, silakan kelompok berapa yang ingin mempresentasikan hasil karyanya terlebih dahulu ke depan. Kita dari kelompok 7 mau. Ya, silakan. Dari informasi yang kami peroleh, produk dari suatu polimer memberikan dampak, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Saya akan menjelaskan dampak positif dari polimer. Dampak positifnya sangat banyak, diantaranya lebih praktis, lebih murah, dan penampilannya juga lebih menarik. Polimer juga dapat dimanfaatkan dalam pembuatan alat rumah tangga dan juga interiornya. Nah, selain ada dampak positif, ada juga dampak negatifnya, yaitu selain sulit diurai, sulit juga mencemari lingkungan. Selain itu, plastik juga bersifat karsinogen. Ya, silahkan. Ada yang mau menanggapi? Bu, saya Bu. Ya, Serino. Ada kantong plastik yang tertulis bisa diuraikan. Kita masih bisa menggunakan kantong plastik kan? Iya betul, kita masih tetap bisa menggunakan kantong plastik. Namun, akan lebih baik jika kita mengurangi penggunaannya meskipun plastik mudah diuraikan. Ya, ada lagi yang mau menanggapi? Tidak, Bu. Baiklah, anak-anak, mari kita simpulkan pembelajaran hari ini. Ada yang mau menyimpulkan? Saya Bu. Dari informasi yang kami dapatkan bahwa polimer itu dapat dibuat secara sintetis. Nah, polimer yang dihasilkan tergantung dari jenis monomer penyusunnya. Ya, betul sekali Jono ya. Ada lagi yang mau menanggapi? Ibu, selain mengetahui pembuatan polimer, kita juga dapat mengetahui dampak dari produk polimer, Bu. Lalu bagaimana cara mencegah dan mengatasinya? Ada yang bisa menambahkan? Saya Bu, Ya, Panji. untuk mencegahnya kita harus membuang sampah pada tempatnya dan dipilah. Di depan kelas kita sendiri sudah tersedia tempat sampah beserta labelnya masing-masing. Masing-masing dari label tersebut bertuliskan plastik, organik, dan kertas. Oleh karena itu teman-teman jangan sampai salah buang ya. Ya, Panji. Nah, betul yang dikatakan Panji. Ada lagi yang mau menambahkan? Bu,
Jika kita mau membeli makanan, maka membawa wadah sendiri, jadi mengurangi penggunaan styrofoam atau plastik. Ya, bagus sekali Melan ya. Tolong beri tepuk tangan untuk Melan. Ya, baiklah anak-anak, kita setelah mempelajari konsep-konsep makromolekul, maka Ibu akan masuk nilai yang tertulis. Ya, baiklah anak-anak, kita telah mempelajari makromolekul dimulai dari struktur, tata nama, sifat, penggolongan, pembuatan, dan dampak dari produk polimer. Ibu harapkan segala sesuatu yang telah kalian pelajari, khususnya penanggulangan dampak dari produk polimer, dapat kalian terapkan di kehidupan sehari-hari. Silahkan tempel hasil karya kalian di ruang terbuka agar teman-teman yang lain bisa mendapatkan informasi. Ya, baik, kita akhiri pembelajaran. Vitorio, silahkan dipimpin teman-teman yang berdoa. Ibu. Sebelum mengakhiri pelajaran, mari membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Gak usah, makasih, saya bawa tas sendiri. Gak usah mas, saya bawa ini kok, saya bawa tempat sendiri. Oh iya. Gak usah buka pakai ini aja. Iya. Setelah mempelajari polimer, saya jadi tahu dampak dari penggunaan polimer, baik itu dampak positif maupun dampak negatifnya. Untuk menanggulangi salah satu dampak negatifnya, dapat kita lakukan dalam kegiatan kecil sehari-hari. Contohnya, membeli makanan di kantin dan membawa kotak bekal makanan.